sahabat religi, salam damai untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita sudah berada di hari ke-13 di bulan Februari tahun 2024. Dan besok kita bersama-sama akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilu serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, juga pemilihan anggota Dewan Legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sahabat religi, terkhususnya untuk Sobat Kristen, besok kita tidak hanya menggunakan hak pilih kita dalam pemilu, namun besok juga kita merayakan suatu perayaan yang sangat penting, yaitu Rabu Abu, yang menandakan bahwa kita sudah masuk dalam masa Prapaskah. Nah, sahabat religi, terkait Rabu Abu, sempat ada pernyataan berdasarkan pemikiran bahwa Hari Raya Rabu Abu hanya milik atau dirayakan oleh suatu denominasi gereja tertentu. Dan ada pernyataan bahwa gereja reformasi atau gereja protestan tidak perlu merayakan Hari Rabu Abu. Apakah memang benar demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, dalam media suluh kali ini akan dijelaskan secara singkat dan sederhana tentang sejarah dan makna Rabu Abu. Dengan harapan media suluh ini dapat memberikan kita pencerahan apakah memang Rabu Abu hanya milik suatu denominasi gereja tertentu atau merupakan perayaan bagi seluruh umat percaya. Sahabat religi, sejak masa Perjanjian Lama, abu memang digunakan sebagai lambang perkabungan, rasa penyesalan, dan pertobatan umat manusia. Dalam kitab Yunus diceritakan bahwa Yunus berseru agar orang-orang di kota Niniwe kembali kepada Tuhan dan melakukan pertobatan. Orang-orang di kota Niniwe kemudian melakukan puasa dan mengenakan kain kabung lalu duduk di atas abu. Penggunaan abu sebagai peringatan akan dosa yang dilakukan juga dapat dibaca dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 10. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Kita juga dapat melihat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Teks ini merujuk penggunaan debu sebagai tanda kefanaan manusia. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 27 juga memberikan kesaksian melalui pernyataan Abraham. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Hal ini menunjukkan kesadaran Abraham tentang realita kemanusiaannya di hadapan Allah. Tradisi Rabu Abu mulai diperkenalkan di gereja pada abad ke-7 sebagaimana yang tercatat dalam Memo Sakramen Gelasian atau Gelasian Sakramentari. Tradisi ini pun pada abad ke-8 mengalami penyempurnaan dalam bentuk ordinarium yang dibuat oleh Paus Gregorius Agung yang lebih dikenal dengan nama Santo Gregorius. Ordinarium itu sudah disusun sebelum abad ke-7 dan kemudian dikenal dengan nama Sakramentari of Santo Gregorius yang disusun dalam bentuk pujian litani. Pada tahun 1057 terjadi skisma atau perpecahan gereja yang universal dan am, sehingga berdirilah gereja dalam arti denominasi atau kelembagaan. Sejak terjadinya gerakan reformasi gereja yang dimotori oleh Zwingli, Luther, Calvin, Raja Henry ke-8, dan beberapa tokoh pembaru gereja lainnya, terlebih khusus gerakan reformasi Luther yang berawal di gereja Wittenberg, Jerman tahun 1517, maka beberapa tradisi Rabu Abu sebelumnya dihapuskan, tetapi perayaan dan akta-akta liturgis lainnya dipertahankan.
khususnya gereja Lutheran, Calvinis, dan Anglikan, penggunaan abu dan praktik berpuasa ditiadakan. Walaupun penggunaan abu dan praktik berpuasa dalam gereja reformasi sempat ditiadakan, namun dalam perjalanan sejarah pemaknaan teologis tentang Rabu Abu gereja Protestan, abu pada masa kini kembali diterima sebagai simbol, namun bukan lagi abu dari bekas pembakaran daun palma, melainkan abu dari tanah yang kemudian dioleskan di dahi atau punggung tangan. Penggunaan kembali abu tersebut dimaknai sebagai tanda dari kefanaan manusia yang diambil dari debu tanah dan akan kembali ke debu tanah, dan sekaligus pengakuan akan realita keberdosaan, sehingga kesadaran itu mendorong umat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam pertobatan dan penyesalan yang sungguh, sambil berharap akan kasih dan keampunan dari Allah. Dalam sebuah buku yang berjudul The Church Year of Grace, dituliskan bahwa Rabu Abu sebenarnya pertama terjadi di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ungkapan yang tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 menjadi dasar teologisnya. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Rabu Abu merupakan kesempatan bagi umat untuk melakukan refleksi dan introspeksi diri yang bernuansa perkabungan, yang dalam ajaran Calvinis disebut melakukan tindakan sensora morum, yakni sebuah tindakan untuk menyesali perbuatan dan sebuah tekad untuk tidak melakukannya lagi. Penghayatan seperti ini sangat perlu untuk menjadi seorang pribadi Kristen yang sesungguhnya. Jadi perayaan Rabu Abu yang kita laksanakan pada saat ini bertujuan untuk semakin menyadarkan kita tentang keadaan kita yang tak berdaya karena dosa, sehingga kita manusia akan terus berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kelepasan hanya daripadanya serta kesediaan untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, sahabat religi, demikianlah penjelasan secara singkat dan sederhana terkait sejarah dan makna dari Hari Raya Rabu Abu. Kita mendapat kesimpulan bahwa memang sejak masa Perjanjian Lama, abu adalah alat atau instrumen bagi umat untuk lebih bisa menghayati dan memaknai akan penyesalan dosa. Maka dari itu, Hari Raya Rabu Abu tidak hanya milik suatu denominasi gereja tertentu, tetapi merupakan perayaan yang semestinya dirayakan, dihayati, dan dimaknai oleh semua umat pada masa Prapaskah. Dengan harapan bisa lebih merayakan, memaknai, dan menghayati Paskah, sehingga iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan dapat bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.